Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'd. Pemirsa Ibro TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada sore hari ini yaitu tentang keutamaan menunaikan zakat. Yang mana perlu kita ketahui bahwasannya zakat adalah salah satu daripada rukun Islam. Zakat salah satu daripada rukun Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perintah tersebut menggabungkan antara perintah salat dan perintah menunaikan daripada zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir." Al-Baqarah ayat 110, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah kalian salat, laksanakanlah kalian salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah daripada zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan apa-apa yang telah kalian lakukan daripada kebaikan, tajiduhu indallah, kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian kerjakan maha melihat, maha mengetahui. Ma'asyiral hadirin jamaah Ibro TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah hendaknya ketika kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah kemampuan finansial yaitu memiliki harta mencapai daripada nisab dan sudah lewat 1 tahun atau haul, hendaknya kita mengeluarkan zakat mal, zakat daripada harta kita tersebut. Ataupun kita memiliki daripada emas, yang mana emas tersebut bukanlah perhiasan, kita membelinya untuk tujuan investasi, baik itu berupa emas batangan ataupun emas perhiasan, tapi bukan untuk perhiasan, tujuannya memang kita untuk investasi. Ketika mencapai nisabnya yaitu 84 gram dan mencapai 1 tahun, hendaknya kita keluarkan daripada zakat tersebut. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjamin harta-harta yang dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyu'addi zakata malih." Barang siapa yang beriman kepada Allah, percaya akan datangnya hari kiamat, maka hendaknya orang tersebut menunaikan zakat malnya. Maka kita bisa memahami daripada sabda Rasul SAW tersebut bahwasanya orang yang tidak mau menunaikan zakat, maka dia tidaklah menjadi orang yang beriman kepada Allah. Perlu kita ketahui bahwasanya salat kita, puasa kita, haji kita, jikalau kita tidak mau menunaikan daripada zakat, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Nasaihud Diniyah, wa'lam anna man shalla wa shoma wa hajja wa lam yuzakki malahu lam yaqbalillahu lahu salatan wala siyaman wala hajjan hatta yukhrijaz zakah. Yang artinya, ketahuilah, siapa orang yang salat, siapa orang yang berpuasa, siapa orang yang haji, akan tetapi dia tidak mau menunaikan zakat malnya, ia diberi kekayaan yang berlebih oleh Allah, tapi tidak mau menunaikan zakat malnya dengan benar, maka Allah tidak menerima sholatnya, Allah tidak menerima puasanya, dan Allah tidak menerima haji orang tersebut. Sampai kapan? Sampai ia mau menunaikan zakat malnya tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, perlu kita ketahui seluruh amal ibadah terikat dengan amal ibadah yang lain. Lianna hadhil asya' murtabitun ba'duha bi ba'din. Semua amal ibadah ini berkaitan satu dengan lainnya. Maka tidak diterima amal ibadah yang satu kecuali dengan kita melaksanakan amal ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa taala
tidak akan menerima amal daripada seseorang kecuali dia mengamalkan seluruh amal perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebagaimana zakat fitrah, maka seseorang yang tidak mau menunaikan zakat fitrahnya, sedangkan ia diberi kemampuan memiliki makanan pokok yang berlebih pada malam hari Idul Fitri tersebut, maka orang tersebut tidak akan diterima amal ibadah puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Ibro TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sebutkan di pertama tadi, ketahuilah bahwasannya harta yang telah ditunaikan zakatnya muhassonun wa mahfuzun. Harta tersebut akan dijaga oleh Allah fi hirzillah, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu thayyibun mubarak, karena harta tersebut telah menjadi harta yang baik dan harta yang diberkahi, berkah dikeluarkan zakatnya. Dan harta yang tidak dizakati, maka harta tersebut akan gampang hilang atau gampang rusak, karena harta tersebut khabithun ghairu mubarak, karena harta tersebut kotor dan tidak diberi keberkahan oleh Allah, yaitu harta yang belum dizakati. Harta yang yang dikeluarkan zakatnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ayu khairin ayu naf'in, ya, kebaikan mana, manfaat mana jikalau harta tersebut dihapus keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan yang tersisa pada harta tersebut yaitu kerusakannya dan fitnahnya. Berapa banyak kadang orang memiliki harta yang banyak, tapi dari hartanya menimbulkan fitnah. Anaknya tidak taat kepadanya, istrinya selingkuh dan lain-lainnya, na'udzubillah min dzalik. Tidak lain tidak bukan disebabkan harta tersebut dihapus keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan harta yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dizakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, ma halaka malun fi bahrin wala barrin illa bihabzis zakah. Tidaklah binasa, tidaklah rusak suatu harta di lautan maupun di daratan kecuali penyebabnya adalah gara-gara orangnya menahan daripada zakatnya, alias orang tersebut tidak mau membayarkan zakatnya. Berarti artinya apa? Jikalau harta tersebut dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda yang lain Rasulullah SAW beliau bersabda, hassinu amwalakum bis zakah. Jagalah harta-harta kalian dengan zakah, wadawu mardakum bis shadaqah, dan obatilah orang-orang sakit kalian dengan bersedekah. Karena orang yang menunaikan zakatnya pasti sudah dijamin 100%, maka harta tersebut akan dijaga oleh Allah sesuai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza addaita zakata malika thayyibata biha nafsuka faqad adhabta anka syarrah. Yang artinya apabila engkau telah menunaikan zakat, engkau menunaikan zakat malmu dalam keadaan hati yang ridho karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh engkau telah menghilangkan kejelekan daripada harta tersebut. Sebagaimana salah satu kisah, ada seseorang importir dari negeri Yaman, ketika ia diberitahu oleh bahwasannya seluruh kapal kontainer tenggelam, sedangkan beliau memiliki 2 peti daripada dagangannya yang dikirim dari Jakarta ke negeri Yaman tersebut. Ternyata beliau dengan husnudzonnya kepada Allah, karena beliau senantiasa menunaikan zakatnya, maka hartanya pun tidak hancur, tidak binasa. Artinya apa? Dari satu kapal yang tenggelam tersebut, yang selamat hanya 2 kontainer dan milik seseorang yang senantiasa menjaga zakat tersebut. Inilah salah satu janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mau menunaikan zakatnya, maka hartanya dijaga oleh Allah dan hartanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Ibro TV yang dirahmati oleh Allah, agar kita memiliki anak-anak yang soleh dan soleha, agar kita memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perlu kita introspeksi. Apakah kita termasuk orang yang diberi kemampuan finansial oleh Allah? Jikalau kita termasuk orang yang diberi kemampuan finansial oleh Allah, memiliki harta yang berlebih, pertanyaannya kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah menunaikan zakat kita? Jikalau belum, marilah kita tunaikan zakat kita, karena zakat kita adalah hak daripada fuqara masakin. Harta tersebut bukan milik kita 100%, di situ adalah hak-hak saudara kita yang perlu yang memerlukan daripada harta kita tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada keluarga kita, kepada harta kita dan seluruhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.